Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma nihayatuha. Ban anapun tining pungkasanna taubat. Fattaubatu maka panika taubat kullama ibaktona. Ghafala lopa pasera orang an syuhudi rabbihi dari nyaksee pangeranna orang. Ta'ala semaha tengki pasera Allah torfata ainin kalaban sakedep mata. Puncak dari taubat, kalau yang kemarin kita ada bidayah, permulaan dari taubat, yaitu bertaubat dari dosa besar, kemudian dosa kecil, makruhat, dan lain-lainnya. Maka puncak daripada taubat itu adalah bertaubat ketika seorang hamba lupa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala dengan sekejap mata. Artinya seorang hamba itu dianggap berdosa, menganggap dirinya dosa apabila sedetik saja tidak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah harus ditaubati. Karena itu dianggap orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merasa perbuatan itu tidak menyaksikan sedetik saja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dosa. Itu tingkatan orang-orang khusus. Wa dzakara ban notor al muhakkikuna pasera ulama muhakkikun min ahli tariqi dari ahli tariqah. Annaman dak saungkuna orang nadama selopa se menyesal kasta pasera orang ala dzambihi atas tusana orang wa tarofa ben ngakue pasera orang bihi kalaban tusah faqad sahhat maka ungku ampun sah taubatuhu ponapa tobat orang. Disebutkan oleh ulama muhakkikun, ulama yang sudah muhakkikun itu orang yang sudah tahu betul, kemudian menyaksikan sendiri, ilmunya memang luar biasa. Mengatakan sesungguhnya orang yang sudah menyesali dosanya, kemudian mengakui dan menyadari perbuatan dosa itu, maka taubat seseorang itu telah dianggap sah. Yang penting ada
nadam, kemudian ada pengakuan, penyesalan dan mengakui. Itu sudah dianggap sah taubatnya. Lianna Allah Ta'ala karena sangkuna Allah Ta'ala lam yakusso panikata nyareta aki pasera Allah alaina atas kaula sataja fi taubati abina dalam taubat bapakna kaula sataja As-Sayyidi Adam alaihi salatu wassalamu. Jika dintok Guste Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Illal i'tirafah. Angin pengakuan, ngakoe wan nadamah ban poleh kasta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan kepada kita di dalam Nabi Adam itu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Nabi Adam itu iktiraf, mengakui dosa pada dosanya, kemudian merasa menyesali apa yang telah dilakukan. Tidak lebih dari itu yang dilakukan Nabi Adam, i'tiraf wan nadam, mengakui kesalahan dan menyesalinya. Itu yang dilakukan Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi tidak ada yang lain, i'tiraf dan nadam. Itu sudah cukup bagi seseorang untuk melakukan taubat. Falau kana maka lamun badah sama panikai kak disa amrun ponapa perkara zaidun se lebih tawa nasihat tambah laqassa maka tantona nyareta aki pasira Allahu dak kataubat Nabi Adam alaina atas kaula sateja. Andai kata ada hal lain selain iktiraf dan selain mengakui perbuatan dosa dan menyesalinya, maka tentu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pada kita semua. Tidak ada yang lain, iktiraf dan menyesali. Wa qaulul ulama'i bantining tabuna ulama anna min syartit taubati panika dining syarat taubat al-iqla'u panika alepas menanggalkan wal azmu ban pole asaja alla ya'udah dak kotu tak abelia pole pasera orang. Pendapat ulama, sesungguhnya syarat dari seseorang itu melakukan taubat adalah melepaskan diri atau menanggalkan, kemudian punya tekad, punya azam yang kuat untuk tidak kembali lagi pada perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan. Harus ikhlas, harus menanggalkan, kemudian harus ada tekad bulat yang kuat untuk tidak melakukan atau mengulangi dosa lagi. Innama pastena akhadhu pada ngalak mundut kabdi para ulama
hudaka syarat taubat bitoriqil istimbati kalaban jalan istimbat. Istimbat adalah menggali hukum sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ulama itu mengatakan syarat taubat ini itu sudah istimbat. Itu sudah istimbat, artinya sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Cuma kita dipermudah oleh ulama. Id karana annadimu tining oreng se kasta ala syai'in atas tong setong min lawazimihi dari netepi tong setong al ikla'u panika alepas. Lazimnya orang yang sudah menyesali perbuatan-perbuatan dosa itu, maka ia otomatis akan ikhla, akan melepaskan dosa-dosa itu. Lazimnya seperti itu. Wal azmu ban boleh asad saja alla ya'udah alla ya'udah dak kotu ta'abelia pasera orang nadim. Jadi nadim orang yang menyesali dosa, dia akan melepas dan tidak akan mengulangi lagi. Wa ma'lumun ban maklum artinya artinya sudah diketahui, sudah maklum di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, annabit taubati saungkuna bit taubati kalaban atobat tufaru bakal isapora hukukullahi ta'ala ponapa hak-hakna Allah Ta'ala. Dengan seseorang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diampuni kalau orang itu punya salah, punya dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nabi taubati tufaru hukukullahi ta'ala. Semisal tak apa? Taat salat, taat puasa, itu hukukullah. Dosa, ini maksiat yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melakukan taubat seseorang, ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan tufaru hukukullahi ta'ala. Wa dzulmul abdi ban pole nganiajana kabula li nafsihi eka andi aba tibina kabula birtika bil maasi kalaban ngalakoni banyak-banyak maksiat. Itu yang pertama, hukukullah akan diampuni, maklum, dia akan diampuni, wa ma'lumun akan diketahui. Terus yang kedua yang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan ya mohon ampun, yaitu
mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu dianggap apa? Dzulmul abdi linafsihi. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Dia menyakiti, anggaplah itu orang yang dolim pada dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Dia telah melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, peraturan-peraturan syariat, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Seperti Nabi siapa? Nabi Yunus itu dolim pada dirinya sendiri. Makanya doanya itu terkenal di Quran itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Karena dia merasa salah meninggalkan kaumnya. Memang tidak ada sangkut pautnya, tapi dia salah pada dirinya sendiri. Ketika juga Nabi Sayyidina Adam alaihi salam, wala taqraba hadhihi syajarah. Kemudian qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi seorang nabi zalim pada dirinya sendiri. Apalagi kita seringlah kita melakukan kedaliman pada diri kita sendiri. Asalkan kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melanggar, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Itu yang maklum hukukullah, kemudian dzulmul abdi birtikabil ma'asi. Hak-hak pada Allah, mendolimi diri sendiri, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunas syirki billahi ta'ala, punten syirik billahi ta'ala kalaban Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ban sanajan bada ponapa syirik huwa ingki syirik yarji'u panika abali ponapa syirik ila zulmin nafsi pada ndeka adzalimi ngani aja aba ayudan halicu. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun syirik itu adalah termasuk dzulmun nafsi. Tidak pengecualian. Mendolimi diri sendiri memang. Menyekutukan Allah. Beribadah pada selain Allah. Tapi ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladzulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa dzulmun adzim. Waduna hukukil khalqi, ban punten juga hak-hakna makhluk. Ini kata isapora sareng
Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimalin nyatana dari harta, wa irdin ben boleh kehormatan. Ngapa kehormatan? Maturan. Harga diri. Kehormatan apa? Jadi ada dosa juga yang tidak juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menyangkut hak-hak orang lain. Seperti mengambil atau mencuri harta orang. Kemudian juga wa'irdin dan menginjak-injak kehormatan orang lain. Tanpa meminta ampun, meminta maaf pada yang bersangkutan, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan menerima taubatnya. Wa sayati ban bekal tekah al-kalamu ponapa debu alaihima alaiha alaihima atas kaduana syirik pada Allah, juga hak-hak orang lain, insyaallahu lamun kasokan Allahu taala pasera Allah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.